Jadi kalau kerjaan kita zikir aja setiap waktu beres tuh. Beneran. Kalau kita nggak kerja dong, siapa yang nyuruh nggak kerja? Kerja sambil zikir. Kita kan stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya jangan ngarang. Masa banyak zikir kurang mikir? Mau punya istri kurang mikir? Hadirin, ada amalan sangat ringan tetapi dahsyat sekali efeknya bagi lahir, bagi batin, bagi akal, bagi urusan dunia, bagi saat kematian kita, bagi kubur kita, bagi akhirat nanti. Kata Imam Ibnu Katsir, amalan ini Ibnu Katsir rahimahullah berkata dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan sebuah kewajiban kepada hambanya, melainkan Allah menyebut batas-batasnya. Sholat ada batasan waktu, saum ada batasannya, haji, umroh, zakat, semua ada batasannya. Dan memberikan uzur bagi yang tidak mampu melakukannya, kecuali satu amalan ini tidak ada batasannya, tidak ada memberi uzur bagi orang untuk meninggalkannya, kecuali bagi orang yang tidak sengaja meninggalkannya. Apakah amalan itu? Ini adalah amalan terbaik, tidak ada tandingannya, yang paling suci di sisi Allah, paling tinggi derajatnya, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada berjumpa musuh di medan jihad, membunuh, terbunuh di jalan Allah. Kita bacakan ayatnya. Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini perintah. Hadis sahih Imam Tirmizi. Maaf hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah ku beritahukan kepada kalian amalan yang paling baik? Ini ranking tertinggi dari sebuah amal. Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci menurut Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian. Wa khairul lakum, dan lebih baik bagi kalian min infaqid dahabi wa fiddah, dari menafkahkan emas dan perak. Wa khairul lakum, dan lebih baik bagimu dari berjumpa dengan musuh dalam jihad, menebas atau ditebas. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu para sahabat mengatakan, ya tentu ya Rasul. Qala zikrullah ta'ala, zikir. Jadi zikir ini paling ringan, paling mudah, tidak ada uzurnya.
Yang lain-lain ada uzurnya. Dan zikir inilah yang menjadi sumber solusi atas segala masalah. Kita punya masalah apapun, kalau dirunut pasti penyebabnya adalah sedikit zikrullahnya. Jadi kalau kita punya masalah apapun, ditarik, pasti penyebabnya sedikit zikirnya. Perbedaan orang yang zikir dengan yang tidak zikir, dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah, zikrullah, dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kita ini bernilai kalau sedang ingat kepada Allah. Kalau sedang lupa kepada Allah, maka kita ini seperti zombie, mayat hidup. Apa keutamaan zikir? Tadi Al-Ahzab ayat berapa? Maaf ya hadirin. Al-Ahzab ayat 41. Apa yang paling penting dari zikir ini? Zikir inilah tujuan terpenting dari disyariatkannya ibadah. Jadi Allah memerintahkan semua nabi, rasul adalah untuk mengenal Allah, mengingat Allah, mematuhi Allah. Jadi inti dari ibadah itu adalah zikrullah. Doa, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Zikrullah, salat, wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Toha ayat 14. Jadi semua perintah Allah itu adalah zikir. Syahadat, zikir. Salat, zikir. Saum, zikir. Zakat, zikir. Haji, zikir. Rukun iman, iman kepada Allah jelas zikir. Iman kepada malaikat Allah, itu zikir. Iman kepada kitabullah, Allah juga zikir. Iman kepada nabi, para nabiullah, zikir. Iman kepada hari akhir, Allah yang menentukan kiamat, zikir. Iman kepada qada dan qadar, zikir. Jadi semua itu muaranya adalah zikrullah. Makanya kalau kita ingin tahu apa sih persoalan kita yang paling sumber masalah dalam hidup ini, sedikit zikirnya. Jadi kalau ingin tahu siapa sih orang yang sholatnya paling baik, gampang jawabannya. Apa? Tawadu ini mas semua. Yang paling banyak zikirnya, berarti khusyuk. Sholat khusyuk itu orang yang paling banyak ingat Allah dalam sholatnya. Nanti Ramadan, siapa yang Ramadannya paling sukses? Jawabannya apa? Yang paling banyak zikirnya. Haji, siapa yang hajinya paling bagus? Yang paling banyak zikirnya. Jadi manusia yang paling berkualitas itu manusia yang bagaimana? Paling banyak zikirnya. Yang kedua, zikir merupakan senjata utama untuk melawan setan, mengusir setan, mengalahkan nafsu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah zikrullah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
berkata, syaitan itu berdiam di hati anak Adam. Apabila seseorang itu lalai, lengah, lupa zikrullah, lupa ingat kepada Allah, maka setan pun menggodanya. Sedangkan apabila ia berzikir, mengingat Allah, maka setan pun lari bersembunyi. Gitu. Makanya kita sering ketipu oleh setan, karena kita lalai dalam zikir. Yang ketiga, surat Toha 124. Hidup menjadi lapang. Jadi kalau kita zikir, Allah akan melapangkan urusan. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, dan maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dalam hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Jadi kalau kurang zikir, kehidupan jadi sempit. Nih surat Toha ayat 124. Jadi kalau kita nyesek-nyesek dalam kehidupan tuh artinya kurang zikir. Yang rariweh, mbak ribet, mas ruwet, yang GTA galau tiada akhir, liwe liar wae, sengsel sengsara selama-lamanya, kurang zikir. Yang kelima, Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Tapi ada yang paling spesial, Al-Baqarah 152, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini paling top diingat spesial oleh Allah. Kita diingat oleh guru aja udah seneng, diingat khusus oleh kepala sekolah, disebut-sebut nama kita udah bahagia, gubernur ingat terus ke kita makin bahagia, menteri nyebut-nyebut nama kita meni happy kalau belum ditangkap ya, presiden menyebut nama, oh bahagia. Apalagi ini Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta, pemilik jagad raya, yang menguasai langit dan bumi, pemilik segala-galanya, penentu segala sesuatu, maharaja di jagad semesta ini, ingat kepada kita dan menyebut-nyebut kita. Ini keren habis, gak ada tandingannya. Dan syaratnya sederhana, fadzkuruni adzkurkum. Jadi kalau kerjaan kita zikir aja setiap waktu beres tuh, beneran. Kalau kita nggak kerja dong, siapa yang nyuruh nggak kerja? Kerja sambil zikir. Kita kan stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya jangan ngarang. Masa banyak zikir kurang mikir? Mau punya istri kurang mikir? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Ya. Lanjut. Sebetulnya ada satu lagi nih. AA mendapatkan hasil penelitian
dari Fakultas Kedokteran Airlangga Surabaya. Ini ada hasil penelitian mahasiswanya seorang dokter umum yang mendalami ilmu agama di pasca sarjana IAIN, mengambil disertasi S3 tentang zikir terkait dengan kesehatan. Ini penting hadirin. Jadi di antara kehebatan zikir, zikir ini ternyata ini pakai kajian ilmiah nih, bukan kaleng-kaleng ya. Ini drum. Artinya luar biasa. Pengaruh zikir kepada kadar HSP72 sebagai indikator peningkatan imunitas tubuh. Jadi orang yang zikirnya bagus, ternyata imunitas tubuhnya tuh meningkat. Sampai di sini disebutkan ada yang kanker otak stadium 4 udah puncak nih. Menurut pengalaman para praktisi kesehatan, 3 bulan saja lagi sudah itu selesai. Yang terjadi 3 bulan itu bukannya meninggal, tapi malah jadi penceramah, sehat dengan kekuatan zikrullah. Kan ayat Ar-Ra'd ayat 28 tadi ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ada 3, iman, zikir, tentram. Jadi ada yang zikir tapi tergantung tingkat imannya, itu beda ketentramannya. Ada yang zikir asal zikir, insya Allah ada kebaikannya. Tetapi kalau zikir dengan tingkat keimanan yang tinggi, barulah efeknya itu kepada imunitas tinggi. Jadi saudara-saudaraku yang agak saya tidak enak menyebut kurang modal ya, kurang kebeli multivitamin atau madu yang bisa meningkatkan imunitas, atau jamu-jamu ya kuat. Siapa menyebut kuat lelaki ya? Kuat iman. Amanah wae kalau dengar jamu tuh. Yang kurang modal makan buah-buahan supaya imunitas meningkat, zikrullah. Fakta ini hadirin. Ini disertasi doktor tentang bagaimana imunitas terbentuk dengan zikrullah. Nah, sudah cukup?